Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perus Akbar Rajil Permana. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amelia. Perkenalkan, nama saya Simareta Nurdiani. Perkenalkan, nama saya Seni Apriliani. Kami akan menjelaskan mengenai 1. Penjelasan bencana dan penyebabnya. 2. Penjelasan bencana kebakaran dan mitigasinya dan penjelasan APAR. 3. Penjelasan kasus kebakaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perus Akbar Rajil Permana. Saya akan menjelaskan bencana. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor manusia atau faktor alam maupun faktor non-alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amelia. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab bencana. Faktor-faktor yang menyebabkan bencana dapat dibagi menjadi 3. 1. Faktor alam, non-alam, dan manusia. Faktor alam disebabkan oleh fenomena alam tanpa campur tangan manusia, contohnya seperti tsunami. Faktor non-alam, bencana yang tidak disebabkan oleh fenomena alam, contohnya seperti wabah penyakit. Faktor manusia, bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia, contohnya seperti penggundulan hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana kebakaran dan mitigasi kebakaran. Bencana kebakaran adalah peristiwa api yang tidak terkendali dan dapat menimbulkan kerugian material dan imaterial. Mitigasi kebakaran adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampaknya jika kebakaran terjadi. Mitigasi kebakaran dapat dilakukan dengan menyediakan peralatan dan sistem pemadam kebakaran, rutin melakukan inspeksi peralatan dan sistem pemadam kebakaran, pemeliharaan peralatan kantor, pelatihan keselamatan kerja, dan membuat rencana keselamatan dan komunikasi bagi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simareta Nurdiani. Di sini saya akan menjelaskan APAR. APAR adalah alat yang digunakan untuk memadam kebakaran kecil atau awal. Bentuk APAR berbentuk tabung atau silinder. Bahan APAR berisi zat pemadam api seperti air, busa, atau bahan kimia. Penggunaan APAR digunakan secara manual dengan cara menyapu dari titik terluar menuju titik terdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah toko bernama Saudara Fram dan Galeri di Lahap Sijago Merah pada Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 19.40 WIB. Kebakaran tersebut dipicu dari percikan api dari mesin pemotong kayu yang tengah digunakan oleh salah satu karyawan. Ada juga yang lain sedang menyerang bensin ke kayu untuk menghindari rayap. Ternyata terjadi percikan karena di mesin itu mengeluarkan listrik atau mengeluarkan api. Akibatnya itu 7 orang tewas. 1. Tang Jiman, laki-laki usia 75 tahun. 2. Heni, perempuan usia 39 tahun. 3. Ricci, usia 2 tahun. 4. Austin, usia 8 tahun. 5. Tia, perempuan sekitar usia 25 tahun. 6. Sela, perempuan sekitar usia 20 tahun. 7. Jessica, perempuan sekitar usia 18 tahun. Hasil korban tewas terdiri 4 orang, 1 keluarga inti, dan 3 orang ART. Video animasi tentang penyebab kebakaran dan penanggulangannya bagi masyarakat umum. Halo, saya seorang petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Jadi, apakah kalian mengetahui tentang apa itu kebakaran? Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar, pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak kita kehendaki. Unsur pembentuk kebakaran yaitu 1. Adanya sumber panas. Contoh sumber panas dari sinar matahari, listrik, gesekan dari 2 benda, reaksi kimia, dan udara yang tertekan. 2. Adanya bahan yang mudah terbakar, misalnya minyak tanah, gas LPG, korek api, maupun bahan padat seperti kayu, kertas, dan plastik. 3. Adanya oksigen yang cukup. Kebakaran terjadi akibat adanya reaksi kimia antara bahan yang mudah terbakar dengan oksigen melalui proses pembakaran. Perlu diketahui, menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kabupaten Banyumas, jumlah kejadian kebakaran di wilayah Banyumas tahun 2015 tercatat 138 kejadian kebakaran dengan kerugian mencapai lebih dari 54 miliar.
penyebab terjadinya kebakaran. Untuk lebih jelasnya mengenai hal-hal yang menjadi penyebab kebakaran di lingkungan sekitar, yaitu 1. Human error, terledor dalam menggunakan listrik atau tidak mengikuti prosedur dan metode penggunaan listrik secara benar sehingga memicu korsleting listrik. 2. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang. 3. Kecerobohan atau kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok secara sembarangan. 4. Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi. 5. Kebakaran di bawah tanah pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada musim kemarau. Tindakan pencegahan preventif atau segala upaya yang dilakukan agar kebakaran tidak terjadi, yaitu 1. Bijak menggunakan listrik dan peralatannya. 2. Jauhkan barang-barang pemicu api di tempat yang jauh dari jangkauan api dan anak-anak. 3. Bijak menggunakan tabung dan kompor gas. Jika Anda merencanakan bepergian untuk waktu yang relatif lama, sebaiknya lepaskan tabung gas dari kompor. 4. Sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. 5. Waspada rokok. Sebaiknya Anda tidak merokok di dalam rumah. Akan lebih baik lagi jika Anda belajar untuk berhenti merokok. Cara penanggulangan saat terjadi kebakaran. Tindakan pemadaman atau represif, tindakan yang dilakukan untuk memadamkan kebakaran sebagai upaya memperkecil kerugian yang ditimbulkan dan mencegah agar kebakaran tidak meluas, yaitu 1. Memadamkan dengan menggunakan alat-alat pemadam api yang sesuai. 2. Berusahalah untuk tetap tenang. 3. Hubungi kantor dinas pemadam kebakaran setempat. 4. Evakuasi anggota keluarga dengan tanggap tapi tenang. Utamakan keselamatan jiwa daripada harta benda. Cara penggunaan alat pemadam api tradisional. Air, siram pada seluruh permukaan. Pasir atau tanah, taburkan seluruh permukaan yang terbakar hingga tertutup rata. Karung goni, basahi karung goni dengan air, kemudian ditutupkan secara merata pada bagian yang terbakar. Cara penggunaan alat pemadam api modern atau tabung pemadam kebakaran. 1. Tarik atau lepas pin pengunci tuas apar atau tabung pemadam. 2. Arahkan selang ke titik pusat api. 4. Sapukan secara merata sampai api padam. Ayo, kita cegah kebakaran.